Bapak Rektor IBM Bekasi, Bapak Jainuddin, kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan sebelum acara dimulai. Makasih Pak. Berikutnya adalah paparan dari pemateri narasumber, yaitu yang diawali oleh Bapak Zulkarnain Alfi Syahrin selama 1 jam kurang lebih. Ya mungkin hampir 2 SKS juga nggak apa-apa Pak Jainuddin. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pedro Kalangi. Nanti ada di akhir ada sesi tanya jawab, kurang lebih 20-30 menit. Saya harapkan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi aktif untuk menanyakan apa yang telah disampaikan dari para pemateri. Mengawali acara, baiklah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharap para peserta, termasuk saya juga, menyanyikan bersama-sama di kedai masing-masing. Bisa dimulai, Pak. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Pertama-tama akan saya sampaikan dulu dasar kegiatan pelaksanaan kegiatan KPU Gosul Kampus adalah sebenarnya secara tahapan kita akan melaksanakannya di bulan Juli 2020. Tapi karena kondisi pandemi melanda seluruh dunia, makanya kita bisa melaksanakan di akhir dengan tetap menjalankan protokol COVID. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Jainuddin selaku Rektor IBM yang telah menerima kita KPU Kota Bekasi dalam rangka kerjasama menjalankan program dari KPU Kota Bekasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama adik-adik yang kaitannya dengan demokrasi dan kepemiluan yang telah kita laksanakan di tahun 2019. Artinya KPU tetap menjalankan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan khususnya kepada para pemuda dan pemudi agar tetap mendapatkan wawasan dari proses demokrasi yang ada di negara Republik Indonesia. Baik, saya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Thomas Iqbal. Saya biasa dipanggil Thomas, dan juga ada rekan-rekan kami di sini sebagai panitia untuk pelaksanaan kegiatan ini, yaitu ada Pak Arif Haryono dan Ibu Ucu Susana.
Baik, kita bisa mulai acaranya. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Zulkarnain Al-Fisahrin. Sebelumnya saya bacakan sedikit CV dari Pak Zulkarnain. Berkenan Pak ya. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Komunikasi IBM Bekasi. Mungkin adik-adik sudah sangat mengenal beliau. Ya, beliau lahir di Palu 10 Mei 1964. Pendidikan S1 Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan S2 Universitas Mercu Buana Jakarta. Beliau aktif sebagai jurnalis media Indonesia sampai sekarang dan ada banyak beberapa media harian di tanah air kita ini. Beliau sangat aktif organisasi, terutama di olahraga. Beliau adalah mungkin ini udah master kan Pak ya kalau untuk pendidikan jenjang olahraganya dari karate, jiu-jitsu internasional, dan 4 dan 3 dan 2 udah banyak dandannya nih Pak. Mungkin sabungnya udah warna-warni ya Pak ya. Baik, mungkin adik-adik juga tertarik untuk berlatih sama berguru sama Pak Zulkarnain. Ya, yang pasti Bapak insya Allah sehat masih badannya Pak. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan diberikan kesempatan kepada Pak Rektor, yaitu Bapak Dr. Haji Jainuddin SAG MPD. Kami mohon untuk memberikan sambutan mengawali acara webinar siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Jainuddin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Thomas sebagai pembawa acara. Yang kedua Pak Pedro Purnama sebagai komisioner KPU. Yang ketiga Pak Zulkarnain Al-Fisahrin, Dekan FTK IBM Bekasi sebagai narasumber pada kesempatan webinar siang hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melakukan webinar dalam rangka sosialisasi KPU Gustu Kampus. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa IBM yang saya banggakan. Sebagai pengantar dari saya, mungkin rekan-rekan mahasiswa IBM yang tergabung dalam webinar ini akan memulai dalam sejarah hidupnya untuk melakukan pemilihan umum ke depan. Kalau di Kota Bekasi kan belum ya Pak Thomas untuk tahun ini, untuk pilkada. Karena di usia seseorang mencapai usia 17 tahun pada pas pemilihan atau pilkada atau pemilu, maka orang tersebut sudah berhak untuk memberikan hak suaranya. Maka ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terkait hak memilih dalam pemilihan umum atau pilkada. Maka kejadian sangat luar biasa ini tanggung jawab KPU dan kita semua bagaimana mendidik dan mengarahkan para pemilih pemula untuk bisa bertanggung jawab dalam pemberian suaranya. Karena menurut teori, menurut John Austin, bahwa pemerintah itu adalah memiliki kekuasaan tertinggi, baik dalam hukum dan kedaulatan lainnya. Dan pemerintah di negara demokrasi dilahirkan berdasarkan runutan atau jalur politik, tidak ada lagi. Jadi
berbanding lurus bahwa hukum adalah produk politik. Politik melahirkan pemerintah, pemerintah melahirkan produk politik. Ini yang harus dicamkan. Kalau pemerintahnya mau bagus, maka penentuan pimpinan melalui jalur politik itu harus bagus. Maka rekan-rekan mahasiswa, nanti kalau pas waktunya memilih atau menyalurkan hak pilihnya harus mempunyai tanggung jawab. Nah, sekarang ini media pembelajaran, kira-kira partai apa yang bagus, orangnya seperti apa yang kira-kira bisa mewakili aspirasi kita semua. Kalau ujungnya asal-asalan, apalagi karena ada money politik dan lain-lain, itu tidak bertanggung jawab buat dirinya sendiri dan buat bangsa dan negara. Maka kehancuran sebuah negara diawali dengan proses politik yang tidak baik. Proses politik yang tidak mempunyai marwah yang bagus. Maka rekan-rekan mahasiswa harus mencamkan itu. Itu pertama. Kedua, rekan-rekan mahasiswa sebagai generasi muda yang usianya sudah 17 tahun lebih, mempunyai hak pilih dan dipilih. Maka disinilah ranah belajar khususnya di kampus atau di luar kampus, siapa yang tertarik ke ranah politik. Siapa yang mau terjun ke ranah politik. Jangan sampai politik itu dipandang sesat, menyesatkan, penuh lika-likunya, penuh ketidakadilan, penuh kejelekan, dan lain-lain, sehingga orang-orang yang jeleklah yang masuk ke ranah politik. Maka para generasi muda yang mempunyai karakter baik, masuklah ke dunia politik untuk mewarnai politik itu, untuk membuat politik itu baik, sehingga nanti kader-kader politik, kader-kader partai akan melahirkan produk-produk perundang-undangan yang bertanggung jawab untuk perbaikan. Maka pesan dari saya, pertama persiapkan sebagai pemilih pemula yang baik dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, persiapkan diri masing-masing untuk bisa berkiprah. Mungkin ini sekedar pilihan saja. Apakah saya bisa atau mau berkiprah di ranah politik? Nah, cuman kalau kita berkiprah di ranah politik, ya, Mas Pedro sangat paham sekali, semua itu ada ongkosnya. Kalau orang bermain di politik, nih Pak Zulkarnain nanti mau menerangkan, pernah sebagai caleg gitu ya Pak Zul, Pak Dekan, bagaimana itu seluk-beluknya menjadi dekan, pertarungannya, pengorbanannya, dan lain-lain. Orang-orang yang terpilih menjadi anggota dewan itu sangat luar biasa, pengorbanan materi, pengorbanan waktu, tenaga, dan lain-lain. Itu yang harus dipersiapkan. Menurut saya, rekan-rekan semuanya, ikut-ikut boleh sebagai bentuk pendidikan dan pengalaman. Tapi perkuat dulu diri kita masing-masing. Baik dalam ranah keilmuan, dalam ranah profesionalisme untuk mencari ma'isyah atau nafkah, sehingga kita secara pribadi mapan, sebagai generasi muda yang mapan. Maka kalau sudah mapan, nanti siapapun akan mencari. Wanita saja mencari laki-laki yang mapan, apalagi partai politik itu yang membutuhkan duit jelas, gitu kan? Itu pesan saya. Jadi sekarang belajar yang semangat, sebagai pemilih pemula bertanggung jawab, harus tahu, harus cerdas, jangan sampai seperti khalayak umum yang memilih hanya sekedar ramai-ramai saja atau hanya sekedar amplop atau serangan pajar saja. Itu yang tidak sangat diharapkan oleh kita semua, oleh bangsa dan negara. Mungkin dari saya sebagai pengantar demikian. Terima kasih kepada KPU yang telah bekerja sama untuk menyelenggarakan ini. Ini sebagai bentuk pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami, khususnya dan umumnya sebagai bentuk kegiatan KPU bertanggung jawab kepada pemilih pemula. Terima kasih Pak Pedro sebagai narasumber, mohon didik mahasiswa kami. Pak Zul juga sebagai dekan, arahkan mahasiswa kita. Dan Pak Thomas, terima kasih atas
waktu yang telah diberikan kepada saya. Nasuminallah fadlun qarib babasil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Joniuddin telah menyampaikan sambutan. Sebelum mengawali acara ini, saya jadi kalau melihat lambang Muhammadiyah itu Pak Joniuddin, alhamdulillah Pak, saya ijazah saya 3 lambangnya Muhammadiyah semua. Wah, Dari SD, SMP, SMA. Kebetulan juga orang tua saya juga sebagai pengajar di Muhammadiyah Tebet. oh di Tebet. Nah, di Tebet, saya lama di Tebet. SMA-nya di SMA Muhammadiyah 3 Tebet. Di mana? Muhammadiyah 3 tuh di Jalan Limau. Saya kalah kalau gitu Pak Thomas. Iya, mohon maaf Pak, bukan Saya hanya menyaingi. S2 doang di Muhammadiyah. Jadi kalau janji pelajar, Saya kalah sama Pak Thomas. jadi kalau janji pelajar Muhammadiyah itu saya alhamdulillah masih ingat, tapi kita bukan untuk membicarakan organisasi Muhammadiyah. Jadi kira-kira begitu Pak. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Joniuddin, saya sampaikan sekali lagi. Berikutnya untuk mempersingkat waktu acara siang hari ini, akan kami persilakan Bapak Azul untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih waktunya 1 jam untuk Pak Zul. Ya, dilebihkan juga nggak apa-apa, 2 SKS atau 3 SKS. Mudah-mudahan anak-anak serius ya mendengarkannya. Karena kita mau minta langsung kepada Pak Rektor narasumbernya dari tenaga pengajar ataupun dari IBM sendiri. Silakan Pak Zul untuk menyampaikan. Hostnya Baik, terima kasih. Hostnya saya akan pindahkan ke Pak Zul. Nanti setelah acara tolong dikembalikan lagi ke KPU Kota Bekasi ya Pak ya. Ya. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kali ini saya mencoba mengambil judul menyasar pemilih pemula di pemilu 2023 di Kota Bekasi. Artinya masih sekitar 3 tahun lagi lah, ada waktu. Ya, ada waktu untuk bersiap diri nih buat adik-adik mahasiswa yang baru kali ini pertama ikut pemilu. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan ya. Slide-nya ada. Oke. Mengapa pemilih pemula? Mengapa saya mengambil pemilih pemula? Atau pemilih milenial? Milenial itu sebenarnya secara baku tidak pas untuk pemula ya, karena milenial itu disebut dari kelahiran tahun 80-an sampai sekarang. Tapi yang saya anggap di sini pemula adalah mereka yang kelahiran 2019 sampai 4 tahun ke belakang. Itu aja saya patok untuk pemilih pemula. Mengapa pemilih pemula? Karena setiap tahun ada pertambahan pemilih. 2019 ada pertambahan pemilih pemula, 2014 ada pertambahan pemilih pemula. Ya. Saya ambil dari Radar Bekasi, pertambahan itu ada sekitar 2% kenaikannya. Jika pada 2014 jumlahnya sekitar 1.174.484 pemilih, yang diantaranya 504.636 adalah pemula, maka yang saya ambil ke depan sampai 2023 ini adalah 504.636. Jadi saya tidak tambahkan nanti pemilih milenial sekitar 2%. Saya cukupkan saja di angka 504.636. Jika itu yang kita mau sasar,
maka pada 2023 jumlahnya sekitar 1.845.516 ini untuk Kota Bekasi ya. Untuk Kota Bekasi, bukan kabupaten. Nah, sehingga pemilih pemula yang saya prediksi tetap di angka 504.636. Artinya, jika dikurangi 1.800.000, 1.300.000 itu ada sekitar 30% pemilih pemula di dalamnya. Ya. Kemudian pemilih pemula memberikan kontribusi positif pada Pileg dan Pilpres 2019. Pada 2019 pemilih pemula 30% dari 1.682.000 sekian jumlahnya. Sebanyak 836.862 pemilih laki-laki dan 845.258 pemilih perempuan yang di dalamnya masih di angka 504.000 tadi adalah pemilih pemula seperti mahasiswa yang kalian sekarang semester 1 sekarang. Ini adalah pemilih pemula yang belum tahu apa-apa untuk pemilu 2023. Ya. Belum paham. Pada pemilu serentak 2019 di Kota Bekasi mengalami kenaikan partisipasi pemilih sebesar 82%. Itu 2019. Untuk pemilu legislatif dan 83% untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Dua-duanya berkontribusi positif bagi Pileg dan Pilpres. Kemudian pemilih pemula jumlahnya mencapai tetap di angka 504.000. Saya hitung, tidak ada penambahan. Ini yang jadi basis incaran para caleg maupun capres-cawapres. Ada yang mengatakan bahwa jumlah ini tidak signifikan. Oke, untuk Kota Bekasi saya ambil contoh saja 504.000 sampai 2023. Sehingga pada 2023 jumlahnya mencapai 1.845. Untuk Pileg 1.858 untuk capres-cawapres. Tidak ada slide kita. Di slide saya sudah cantumkan. Pak Zul, mohon maaf Pak Zul, slide-nya belum tampil Pak. Sudah saya kirim kemarin. Oh, apa kita yang tampilkan atau? Iya. Sebentar. Oh, jadi Bapak meminta kita yang tampilkan Pak ya? Iya. Sebentar. Oke. Lanjut aja dulu Pak. Baik, lanjutkan. Di tabel 11 ada perbandingan partisipasi pemilu tahun 2014 dan 2019. Itu 2014 pemilu legislatif 1.105.000, Pilpresnya 1.237.000. Sedangkan di 2019 1.381.000, di pemilu presiden dan wapres 1.388. Jadi ada kenaikan 62% dari 2014 ke 2019 82% untuk pemilu legislatif. Sedangkan pemilih Pilpres dan Cawapres ada kenaikan 82% dan 83%. Ya. Nah, pada 2023 bagaimana pemilih pemula ini? Saya mencoba menaikkan angka pemilih pemula dengan 10%. Karena 2014-2015 ada 10% kenaikan. Maka jika kenaikannya 92% untuk pemilu legislatif dan 93% untuk Pilpres dan Wapres, jumlahnya itu tadi yang saya sebutkan 1.845.000 sekian untuk Pileg dan 1.858 untuk Pilpres. Ya.
Jadi ini jumlah total jika digabungkan dengan masa pemilih pemula yang 504.000 tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah pemilih pemula 2023? Saya katakan tadi, adalah peserta yang belum pernah memiliki hak suara sebelumnya. Usianya di kisaran 17 sampai 21 tahun. Artinya, kalau milenial itu adalah mereka yang pengguna gadget, yang tidak peduli lagi dengan semuanya serba gadget. Artinya itu adalah kelahiran tahun 80-an dan sampai sekarang. Kalau ini pemilih pemula yang hanya kali ini atau tahun kemarin tidak masuk daftar sebagai pemilih. Kemudian mau dikemanakan mereka pada 2023? Ya, mau dikemanakan nih pemilih pemula pada 2023? Pertama, keluarga. Pengaruh kuat dari lingkungan sosial, khususnya keluarga, menjadi faktor penentu mau dikemanakan suara mereka pada 2023. Artinya, keluarga menentukan arah jalan mereka. Mau kemana nanti 2023? Ya, kalau keluarga mengatakan A pasti A, kalau keluarga mengatakan B pasti B. Ini yang pertama. Pendidikan politik belum secara utuh menyentuh mereka, maka tak heran jika pilihan lebih mengikuti kepada siapa keluarga mereka. Ya, jadi siapa keluarga mereka? Ini yang pertama, keluarga. Kemudian yang kedua adalah teman sejawat, komunitas, atau paguyuban. Ini menentukan langkah mereka di 2023. Pemilih pemula lebih mengikuti kelompoknya sendiri. Kalau kelompoknya musik, seperti tahun 2019, Pilpres, ada slang, mereka akan lari ke sana. Ya. Pendidikan politik perlu diberikan kepada pemilih pemula agar mereka memiliki sikap politik, tidak asal pilih nantinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sekolah atau kampus. Kelas 3 SMA, SLTA, atau sebagian besar dari mereka adalah kalangan kampus. Adik-adik mahasiswa yang sekarang nih, semester 1, 3. Ini jadi incaran juga. Sekolah, kampus menjadi tempat politik praktis kalangan pemilih pemula. Kemana mereka akan menjatuhkan hak pilihnya tergantung dari kalangan sekolah dan kampus itu sendiri. Ya, jadi adik-adik semester 1 atau yang semester 3, semester 2, kampus IBM akan menentukan nanti kemana kalian akan memilih. Ini jadi tempat penentu. Keempat, rumah ibadah. Salah satu yang menjadi sasaran empuk bagaimana para pemilih pemula menjatuhkan pilihannya adalah rumah ibadah. Ya. Menurut pakar komunikasi politik dari Pajajaran Bandung, Dr. Antar Venus, rendahnya partisipasi pemilu 2019 lebih disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pemilu, serta ketidaktahuan pemilih pemula tentang partai dan calon anggota legislatif. Akibatnya mereka mengalami kesulitan untuk memilih. Ada sekitar 40% pemilih pemula menjadi pemilih yang tidak aktif pada 2019. 40% itu. Se-Indonesia ini. Bukan sekota Bekasi aja. Ya. Lantas, bagaimana sikap pemilih pemula? Ini sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini. Sikap pemilih pemula kota Bekasi khususnya nih, kota Bekasi menghadapi 2023. Saya kok cenderung
apolitis dan apatis ya. Karena apa? COVID-19 sekarang ini. Coba bayangin, COVID-19 bagaimana perusahaan-perusahaan, bagaimana ekonomi hancur babak belur dibuatnya. Apa upaya pemerintah? Apa upaya pemerintah Bekasi? Enggak ada, kecuali hanya untuk menghentikan laju COVID. Kalau upaya peningkatan atau mempertahankan minimal pertumbuhan ekonomi, nyaris tidak bisa. Ini yang harus perlu kita hitung. Artinya apa? Mahasiswa ini atau anak SLTA kelas 3 ini mengatakan dia udah antipati dengan pemerintah Kota Bekasi yang tidak ada menanggulangi pertumbuhan ekonomi kecuali hanya untuk mempertahankan COVID. Bukan lagi pertumbuhan COVID. Ini yang sangat berat, ya. Karena COVID-19 kita menghentikan hampir semua sektor ekonomi. Apa upaya eksekutif? Apa upaya legislatif? Nggak ada sampai sekarang. Kedua, apolitis dan apatis sikap mahasiswa atau adik-adik SLTA ini karena melihat dari masa ke masa 2014, 2019 tidak ada yang berubah di pemerintahan Kota Bekasi. Apa yang berubah? Nggak ada. 1 tahun 2019, 2020 sekarang 2018, udah 2 tahun ini Kota Bekasi adem ayem saja. Nggak ada gerakan apapun, tidak ada upaya-upaya apapun. Ya. Misalnya untuk memperbaiki lapangan pekerjaan, eksekutif tenang-tenang saja, legislatif nggak ada kerjaan. Coba kita lihat legislatif kita sekarang, apa yang dikerjakan mereka? Nggak ada. Ya. Eksekutif apa yang dikerjakan? Nggak ada. Oke, saya bilang, saya di KONI. KONI anggarannya 37 miliar tahun ini. Dipotong untuk COVID. Jadi berapa? Tinggal 7 miliar. 30 miliar katanya buat COVID. Buat COVID itu 30 miliar. Ini baru satu sektor. Belum sektor-sektor yang lain dipangkas total habis. Apa iya benar seperti itu? Iya kan? Apa iya benar pemangkasan ini? Tapi tidak ada reaksi apapun dari legislatif. Artinya dari pemilu ke pemilu, 2014, 2019 tidak ada yang berubah di Kota Bekasi, khusus Kota Bekasi. Ya. Nah, ini yang membuat apolitis dan apatis kawan-kawan mahasiswa, adik-adik semester 1, 3 maupun adik-adik yang SLTA sekarang ini. Yang jumlahnya nanti diperkirakan 504.000 itu. Ini sangat potensial. Pemilih potensial loh. Walaupun cuma dianggap 30%. Mereka ini pemilih potensial yang bisa menentukan arah nasib bangsa ini ke depan. Khususnya Kota Bekasi saya bilang. Ya. Nah, terakhir bagaimana mengatasinya? Mengatasi sikap-sikap seperti ini tadi? Ya inilah upaya KPU, upaya Pak Pedro dan kawan-kawan, Pak Thomas dan kawan-kawan untuk menyasar semua sekolah, kampus, rumah, keluarga di 2023 sebelum 2023 untuk memberikan politik praktis kepada mereka. Ayo, ya kan? Kalau enggak, pemilih pemula akan apatis dan apolitis.
Udah masa bodoh, gue cuek aja, nggak mau milih. Ya kan? Itu yang akan terjadi nantinya. 30-50%. Akhirnya nihil suara mereka di Kota Bekasi. Katakanlah mereka sebagai partisipan. Tapi dengan kondisi yang tadi saya katakan, ini akan mengancam keberadaan Kota Bekasi ke depan. Kalau pemilih kita yang seperti saya, Pak Jainuddin, udah gaek semua, udah artinya udah manut aja. Bagaimana yang pemula ini yang perlu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih Pak Jainuddin, Rektor IBM Bekasi. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih Pak Pedro. Mudah-mudahan bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul atas paparannya. Mohon maaf Pak untuk mengembalikan hostnya lagi Pak ke KPU Kota Bekasi. Oh iya, baik. Saya kembalikan kepada Ya, baik. Pak Thomas ya tadi. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ke KPU Kota Bekasi Pak ya. Di partisipan Ya, ada KPU Kota Bekasi. Ya, sudah tuh, belum ya? Untuk materinya nanti akan kami share ke para peserta. Mohon maaf karena Pak Zul sedang berbicara, kita mau masukkan takut terganggu secara teknis, Pak. Mohon maaf. Nanti kita share ke para peserta. Ya, mohon dipersilakan untuk memindahkan hostnya. Sudah Pak Zul untuk memindahkan hostnya. Baik, saya persilakan kepada Pak KPU Kota Bekasi untuk mengambil kembali. Minta bantuannya Pak untuk memindahkan hostnya Pak melalui partisipan itu loh Pak. Klik partisipan, masuk ke KPU Kota Bekasi. Nah, pindahkan ke KPU Kota Bekasi. Sudah baik, terima kasih Pak Zul atas penyampaiannya. Berikutnya akan kita pendengarkan dari Pak Pedro, Komisioner KPU Kota Bekasi untuk menyampaikan materinya kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ke Pak Rektor, Pak Dekan, juga saya boleh sapa dengan smart voter ya, biar lebih akrab. Karena saya yakin semua yang hadir di sini merupakan bentuk calon pemilih-pemilih yang smart ya. Hanya memilih yang tidak politik uang, tidak politisasi sara, dan lainnya. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan, ini beberapa saya akan share dulu. Oke, saya perkenalkan, nama saya Pedro Purnama Kalangi, Komisioner KPU Kota Bekasi, bidang divisi data dan informasi. Sebelumnya saya juga terima kasih sudah didahului oleh senior saya, Pak Dekan, yang juga menjadi
jurnalis Pak ya, sudah senior. Karena background saya juga kebetulan jurnalis juga. Sebelum saya bergabung dengan KPU Kota Bekasi, saya di TV One sebagai jurnalis. Tadi menyambut penjelasan dari Pak Dekan, memang pemilih milenial, saya menyambung sedikit nih sebelum saya masuk ke materi saya. Pemilih milenial memang sangat strategis Pak ke depan. Kami juga akui itu juga merupakan salah satu target ataupun sasaran fokus utama kami juga. Tak hanya pemilihnya, khusus di Kota Bekasi, saya juga bisa mengklaim KPU Kota Bekasi termasuk KPU Kota yang milenial. Karena kalau mau melihat dari segi usia, kita merupakan komisioner yang usianya di bawah 40, kecuali Bu Ketua. Oke, lanjut ke saya share materi saya biar langsung saja. Oke, Smart Voter kita mulai ya. Dari saya memberikan judulnya memang ya ini lebih kepada berbagi saja, karena memang menjadi KPU merupakan amanah atau jabatan publik bagi saya pribadi. Jadi apa yang saya dapatkan akan saya share. Jadi kita mulai dengan judul Pemilu Bekasi Catatan Kecil Demokrasi. Sebelum kita mulai, Smart Voter sekalian, saya ingin menarik sedikit ke belakang, yakni kalau meminjam istilah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini merupakan salah satu bentuk nyata pahlawan demokrasi, khususnya di Kota Bekasi. Mungkin Smart Voter, Pak Rektor juga Pak Dekan sekalian mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa memang di saat Pilpres atau Pileg kemarin banyak dari anggota KPPS kami beberapa harus gugur, meninggal dunia dengan berbagai penyebab, salah satunya ya karena kelelahan, kecelakaan, dan lainnya. Untuk itu, saya pribadi memohon kepada hadirin sekalian, mungkin kita bisa memberikan penghormatan atau membacakan doa bagi para pahlawan demokrasi yang sudah mendahului kita. Untuk berdoa kami persilakan. Selesai, terima kasih. Kembali lagi saya share, ini merupakan data dari, di pembukaan ini saya akan berbagi ya, karena memang sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban publik kami juga ingin menjelaskan, ya ini KPU Kota Bekasi, hasil-hasil pemilu 2019 kemarin. Salah satunya ini merupakan yang mungkin bisa Smart Voter sekalian bisa saksikan di layar. Ini perolehan suara partai politik 2019, pemilu 2019 di Kota Bekasi. Bisa kita lihat sekalian dari 50 kursi yang diperebutkan, terdistribusi kepada 8 partai politik di Kota Bekasi. Bisa dilihat ada Partai Keadilan Sejahtera dengan mengumpulkan 267.330 suara atau 21%. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
247.728 atau 19%. Selanjutnya Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Demokrat, P3, serta PKB. Mungkin untuk interaksi mungkin nanti bisa juga nanti kita lakukan tanya jawab selepas ini. Saya juga menjelaskan lagi. Ini wakil-wakil rakyat yang mewakili Anda, khususnya yang ber-KTP Kota Bekasi ya. Dari Partai Keadilan Sejahtera ada 12 anggota dewan. Mulai dari nanti kita bagikan juga materinya. Ada dari Pak Bambang, Adika, Pak Heri, hingga nomor 12. Kemudian ini wakil Anda di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Kota Bekasi. Ada 12 anggota partai juga yang menduduki DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya Partai Golkar, ada 8 anggota dewan untuk masa bakti 2019 sampai 2024. Partai Gerindra 6 anggota dewan. Partai Amanat Nasional 5 anggota dewan. Partai Demokrat 4 anggota dewan. Partai Persatuan Pembangunan 2 anggota dewan. Partai Kebangkitan Bangsa 1 anggota dewan. Selain melaksanakan pileg pada tahun 2019, ini juga ada pemilihan presiden atau wakil presiden. Berikut hasilnya bisa smart voter lihat. Mungkin kalau memang secara nasional pasangan 01 Joko Widodo menang, tapi khusus di Kota Bekasi ada sedikit perbedaan. Di Kota Bekasi justru pasangan 02 Prabowo Subianto yang mendapatkan suara terbanyak. Pasangan 01 Joko Widodo meraih 617.907 suara atau sekitar 45% dari jumlah pemilih. Oke, itu merupakan bagian pertama dari sedikit catatan saya. Lanjut ke sesi selanjutnya, ya ini yang kita sebut, yang saya namakan sebagai sesi tengah. Muncul pertanyaan demokrasi dan Komisi Pemilihan Umum. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, ada sebagian sudah tidak. Saya mengutip demokrasi menurut Ensiklopedia Britannica. Demokrasi yakni suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, yang menjalankannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan yang biasanya melibatkan pemilihan umum secara rutin dan bersih. Nah, adik-adik sekalian tahu ini gambar lambang Garuda Pancasila mungkin sudah familiar. Nah, dari lambang atau dasar negara ini sendiri, ini khusus yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini merupakan yang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara kita, memilih melakukan pemilihan umum. Kemudian dari dasar ini diperkuat kembali oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin bisa saya share lagi nih.
pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum pasal 2, pasal di bab 3 juga presiden dan wakil presiden dipilih melalui pelaksanaan umum. Selain itu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang kita sudah tahu memang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Ini merupakan dasar-dasarnya. Lu mau malu sama gua, lu WA gua aturan sama Dr. Setio. Nggak apa-apa sih, gua diadu nggak apa-apa, terserah. Kemudian kan bukan gua yang mau di asisten. Dia bersugi. halo. Oke, lanjut ya. Saya mau share Pak. hierarkinya dari KPU RI, kemudian KPU Provinsi, kemudian ke kami KPU Kota Bekasi yang membawahi penyelenggaraan pemilu di tingkat kota. Kemudian di bawah struktur kami ada panitia pemilihan kecamatan atau biasa kita sebut PPK. Kemudian di bawahnya lagi ada panitia penyelenggara panitia pemungutan suara. Oke, saya lanjut lagi share screen-nya. Saya sudah balik. Ya. Di bawah kami, struktur kami panitia pemilih kecamatan, yakni membawahi 12 kecamatan sekota Bekasi. Nanti saya juga jelaskan pembagian daerah pemilihnya. Kemudian di bawah panitia pemilihan kecamatan ada panitia pemungutan suara yang membawahi 56 atau mengawal 56 kelurahan. Kemudian di struktur paling terakhir ini adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Yang tadi di awal saya meminta agar kita sekalian mendoakan karena dari penyelenggaraan kemarin beberapa KPPS gugur dalam tugasnya. Semoga amal baik mereka diterima di sisinya. Saya kemudian lanjut. Nah, ini merupakan komisioner KPU Kota Bekasi. Jumlahnya ada 5. Sifat kita kolektif kolegial.
Ada Ketua Ibu Nurul Sumarheni, juga memangku divisi keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga. Ada Bapak Ali Syefa yang memangku divisi teknis penyelenggaraan. Ini saya, Pak Pedro Purnama Kalangi, divisi perencanaan data dan informasi. Selanjutnya Pak Ahmad Edwin Solihin, memangku divisi hukum dan pengawasan, serta terakhir Ibu Yunita Utami Panuntun, anggota divisi sosialisasi. Masih terkait penjelasan Pak Dekan tadi mengenai pentingnya milenial, kembali lagi saya juga sedikit berpromosi, Pak. Ini dari 5 anggota KPU Kota Bekasi ini, kita bisa mengklaim diri mungkin termasuk yang milenial ya, karena usia kami rata-rata tuh di bawah 40 tahun. Mungkin bisa dianggap paling muda se-Indonesia mungkin, karena masih di bawah 40 tahun. Kemudian lanjut, sesudah strukturnya sudah jelas, kita lanjut ke peta dapil. Seperti tadi saya jelaskan, ada 12 PPK. Ya, 12 PPK itu membawahi 12 kecamatan. Mungkin para smart voter, mungkin kalau di kecamatan di Kota Bekasi, mungkin ada yang hafal. Saya jelaskan ada 12 kecamatan. Pertama Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Rawalumbu, Jati Sampurna, Pondok Melati, Pondok Gede, Rawalumbu, Bantar Gebang, dan 56 kelurahan. Ini merupakan peta di mana para calon wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi yang tadi saya jelaskan itu berebut suara, termasuk suara milenial. Karena suara milenial ini sangat menjanjikan. Mungkin buat intermezzo saya akan memutar sedikit beberapa kampanye kami menjelang pemilihan umum kemarin. Mungkin bisa disimak Bapak Ibu sekalian. Rabu 17 April 2019 pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihan. Ayo, seluruh warga Indonesia, gunakan hak pilih Anda pada pemilu 2019. Jadilah pemilih yang cerdas. Kenali visi, misi, dan program kerja para calon. Jangan terhasut hoax, politisasi sara, dan money politik. Mari kita jadikan pemilu 2019 sebagai pemilu yang jujur dan adil. 17 April 2019, ayo datang ke TPS. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Kenali 5 jenis surat suaranya. Yang pertama, untuk surat suara presiden dan wakil presiden yang berwarna abu-abu. Jenis surat suara yang kedua, untuk anggota DPR RI yang berwarna kuning. Jenis surat suara yang ketiga, untuk anggota DPD RI yang berwarna merah. Jenis surat suara yang keempat, untuk anggota DPRD Provinsi yang berwarna biru. Dan jenis surat suara yang kelima, untuk anggota DPRD Kabupaten Kota yang berwarna hijau. Pemilu 2019 yang akan jatuh pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Mari gunakan hak pilih kita dengan cara datang ke TPS. Pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Saat ini saya berada di depan para warga Kota Bekasi dan sekitarnya untuk mengurus kepindahan pemilih atau mengurus kaum asma. Ini merupakan ikhtiar kami untuk melindungi hak pilih warga negara Indonesia menjelang pemilu 17 April. Kami melakukan pendataan pelaporan pindah pemilih hingga 17 Maret 2019. Kami harap semua warga Kota Bekasi dan umumnya segera datang ke KPU melakukan pengurusan untuk yang sedang studi ataupun sedang pindah domisili. 17 April 2019
kita akan melakukan pemilu serentak. Ada 5 jenis surat suara yang akan kita coblos di TPS nanti. Kenali calon yang akan Anda pilih, mulai dari visi misi, rekam jejak, sampai program kerjanya. Ingat, 17 April 2019, datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda. Pemilih berdaulat, negara kuat. Oke, tadi untuk intermezzo. Nah, kita masuk ke sesi 3. Sesi 3 ini ya merupakan sesi penutup, tapi ini juga bisa menjadi sebuah intisari ataupun pointers-pointers dari yang saya sampaikan tadi. Saya namakan sesi ini Muda, Intelektual, Sejarah, dan Perubahan. Mungkin Bapak Ibu sekalian paham dan juga tadi dijelaskan, sudah panjang lebar dijelaskan bahwa kaum muda atau golongan milenial itu merupakan salah satu yang penting bagi kemajuan bangsa kita. Ini pun sudah diakui dan sudah dinyatakan jauh pada tahun 1907 lalu oleh Wahidin yang merupakan pendiri Budi Utomo, di mana mereka melihat memang anak muda ini merupakan memang kunci perubahan pada setiap zaman. Kemudian bergerak agak lebih maju bagaimana golongan muda berkumpul di Kongres Pemuda di mana menjelaskan bahwa di Kongres Pemuda ini ada 4 hasil yang mereka tuangkan, yakni Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia, Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia, dan kesepakatan mereka menghilangkan sentimen kedaerahan dengan melebur organisasi kepemudaan daerah mereka menjadi satu. Dan yang terakhir yang pastinya ya Sumpah Pemuda. Bergerak kemudian ke peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin yang memahami sejarah, ini merupakan salah satu tonggak penting juga bagi masyarakat Indonesia, bagaimana Rengas Dengklok ini menjadi penentu proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Kemudian peristiwa Tritura, atau kita bisa sebut juga penumbangan Orde Lama, di mana ada 3 tuntutan rakyat saat itu: bubarkan PKI, rombak kabinet Dwi Kora, serta turunkan harga. Ini juga motor pergerakan atau perubahannya merupakan anak muda. Lanjut, ini merupakan foto saat agenda reformasi dilakukan tahun 98. Lagi-lagi anak muda yang merupakan motornya. Saya ajak kembali ini menyaksikan, ini saya ambil dari salah satu bentuk kampanye menarik dari Pilpres Amerika ya. Mungkin ada beberapa kalimatnya saya sengaja tidak terjemahkan karena saya yakin adik-adik sekalian bisa memahami. Silakan. Dear young people, don't vote. Don't vote. What are these final wishes? Turn off
was asking. He's our guy. Tax cuts for the rich. Hell yeah, I'm rich as fuck. Climate change? That's a new problem. I'll be dead soon. Sure, school shootings are sad. But I haven't been in school for 50 years. I can't keep track of which lives matter. You know what? So, you'll like some meme on Instagram. If the weather is nice, maybe you could go to one of those little marshes. You might even share this video on Facebook. I do, bro. You young people never do. But I do. I do. Midterms, primaries. Every single election. We'll be there. How about you, Oates? Because we're a generation of doers. Not whiners. And we're doing great. Oke, cukup menarik kan materinya, mungkin nanti bisa menjadi bahan perbincangan kita sekalian. Dan yang terakhir yang saya mau share ini. Ini merupakan kumpulan dari tangkapan layar beberapa berita yang ini merupakan ujung dari apa yang masyarakat tentukan atau pilih wakil-wakil rakyat mereka di parlemen, di DPR, atau di pemerintahan. Ada di Australia mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Kemudian di Inggris ada program merilis program subsidi untuk pengangguran. Atau juga di Jepang putusannya tidak akan menaikkan pajak di saat ekonomi tertekan. Ini merupakan pilihan-pilihan ataupun kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh parlemen maupun pemerintah berdasarkan apa yang masyarakat mereka pilih. Jadi kembali lagi kepada smart voter atau adik-adik pemilih yang cerdas, khususnya mahasiswa-mahasiswi IBM. Saya yakin apapun nanti pilihan ataupun sikap politik yang Anda akan ambil pada pemilihan ataupun event demokrasi ke depan, itu akan menjadi sebuah pilihan untuk masa depan kita semua bersama. Demikian, lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada yang kata tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pedro yang telah menyampaikan materinya. Cukup interaktif materinya, tampilan video maupun audio, juga cuplikan-cuplikan dari sejarah, berita sejarah. Sebentar. Ya, terima kasih kita sampaikan ke Pak Pedro Kalangi yang telah menyampaikan materinya. Tolong sudah ya, hostnya sudah kembali lagi ya. Baik adik-adik, para mahasiswa dan mahasiswi, kita berikan kesempatan waktu untuk pertanyaan, diskusi ataupun pertanyaan kepada para narasumber. Bisa langsung mengaktifkan audio-nya. Mohon untuk menyebutkan nama, jurusan, dan pada narasumber yang mana untuk pertanyaan disampaikan. Baik, waktunya kurang lebih 20 menit untuk sesi tanya jawab. Adik-adik tolong masih aktif ya. Pak, silakan. Pak, Dek Mumun yang mau bertanya ya. Irsat mana Irsat? Iya Pak. Nah, silakan ditujukan, sebutkan nama, jurusan dan kepada siapa pertanyaan. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mumun Munjiarti dari Program Studi Ilmu Komunikasi
semester 3, Pak. Ya, silakan. Pada siapa pertanyaan? Pertanyaan saya ajukan kepada Pak Pedro selaku bidang divisi data dan informasi. Pak, kan ada banyak nama-nama calon wakil rakyat kita, baik itu untuk DPR dan juga DPRD. Nah, sebagai pemilih utama, bagaimana sih cara kita mengenal calon-calon yang akan kita pilih, baik itu dari segi visi misi dan juga utamanya dari segi prestasi dan juga sepak terjang para calon wakil rakyat tersebut. Bagaimana cara kita untuk mengetahui rekam jejak mereka? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Boleh, Pak, Mujiarti. Ucil, Pak. Pak Pedro. Nanti oke, langsung 3 penanya dulu aja ya. 3 penanya. Ya, dikumpulkan aja Pak Thomas biar ini ya. Jadi pertanyaan Mumun tadi Vicky. bagaimana untuk mengenal para wakil-wakil rakyat ataupun kepala daerah pengenalannya ya. Iya, utamanya kepada ini pemilih DPR dan DPRD karena sangat banyak nama-namanya. Baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Vicky siapa? Vicky Ucil namanya ya. Vicky ya? Ya, silakan. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vicky dari Ilmu Komunikasi semester 7 Malang. Oke, silakan. Pertanyaannya untuk Pak Pedro ya. Nah, saya nanya ke Pak Pedro. Silakan. Pertanyaannya, apakah KPU mampu menaikkan jumlah pemilih pemula di 2023 dengan metode yang sama? Sedangkan masyarakat kita khususnya pemula udah anti politik. Karena zamannya tahun ke tahun itu berbeda. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Vicky. Pertanyaannya, apakah KPU mampu menaikkan partisipasi pemilih ya di pemilih berikutnya? Kira-kira lebih begitu ya. Baik, pertanyaan ini ditujukan ke Pak Pedro. Udah 2 pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Pedro. Satu lagi, silakan. Ya, saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, sebutkan nama? Saya dari Ridwan Eko, semester 3 Ilmu Komunikasi IBM Bekasi. Silakan. Yang mau saya tanyakan pada Pak Pedro selaku bagian pendataan KPU. Silakan. Begini Pak, untuk pertanyaan pertama, mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah dapil dalam setiap daerah itu bisa berubah? Andai kata ada dari tahun kemarin dan tahun ini. Misalnya tahun kemarin itu satu dapil itu 3 kecamatan. Nah, 5 tahun yang akan datang 2 kecamatan karena berhubungan dengan meningkatnya jumlah pemilih. Ya. Terus yang kedua? Untuk yang kedua, boleh 2 pertanyaan, Pak? Boleh. 2 aja cukup. Oh ya. Untuk yang kedua, berapa sih jumlah suara yang harus kita punya untuk mendapatkan 1 kursi DPRD Kota Bekasi? Itu aja, Pak. Berapakah jumlah perolehan suara ya? Perolehan suara ya? Yang kita miliki untuk meraih untuk 1 mendapatkan kursi DPRD gitu ya? Kota Bekasi. Ya. Oke, di Kota Bekasi ya. Oke. Itu aja, Pak. Baik, pertanyaannya bagus-bagus semua ini. Ditujukan kepada Pak Pedro. Dari Mumun, kedua Vicky, yang ketiga dari Ridwan. Semester 3, semester 7. Mumun semester berapa tadi, Mun? Suaranya hilang nih. Semester 3. Ya, Mumun semester berapa? Semester 3, Pak. Semester 3 ya. Komunikasi juga? Iya, Pak. Baik. Ya, Pak Pedro sudah menangkap pertanyaannya, Pak Pedro? Alhamdulillah sudah, Pak Thomas. Baik, dipersilakan menjawab dari satu-satu masing-masing pertanyaan tadi, Pak Pedro. Oke. Terima kasih pertanyaannya dari 3 penanya ya. Ada Mumun, ada Vicky, ada terakhir
Ridwan. Ya, kebetulan tiga-tiganya merupakan ilmu komunikasi semuanya. Ini menarik. Jadi bagaimana kita bisa mengenal? Itu memang ada banyak, tadi saya share ada 50 nama. Menurut saya saat ini juga hambatan atau rintangan untuk mengenal siapa wakil kita sudah tidak ini ya, karena memang digitalisasi sudah sangat ini ya mungkin beberapa kita bisa cek melalui akun sosmed beliau atau mungkin sepak terjangnya di daerah pemilihan masing-masing. Tapi mungkin memang bisa juga sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kalian juga bisa juga dengan cara interaksi untuk datang untuk beraudiensi, kalau perlu BEM-nya ataupun parlemen ataupun senat dari mahasiswanya sendiri melakukan kunjungan dalam artian ini ya, fungsi pengawasan. Bisa menjadi sebuah pilihan menarik itu momen. Jadi memang sih tak kenal tak sayang maka tak cinta. Karena itu saran saya dari nama-nama yang sudah saya share itu yang merupakan wakil rakyat Anda yang berdomisili di atau memiliki KTP Kota Bekasi, silakan langsung mungkin Mumun tahu juga ya kantor DPRD Kota Bekasi ya, nggak jauh dari Unisma itu. Iya. Bisa datangi langsung audiensi, lakukan komunikasi juga, lakukan pengawasan juga, tidak hanya Bawaslu atau KPU juga, masyarakat mempunyai kontribusi besar untuk bisa mengawasi para wakil mereka. Itu mungkin jawaban saya. Terus kemudian KPU menaikkan jumlah pemilih pemula atau partisipasi pemilih mungkin ya yang dimaksud oleh Vicky. Memang dari beberapa kali saya melakukan audiensi ataupun penjelasan ke masyarakat, pemilih pemula, ke SMU, permasalahannya selalu dikaitkan dengan bagaimana bisa menaikkan jumlah pemilih apabila para wakil rakyatnya sendiri ataupun masyarakat sudah makin apolitis. Saya punya sebuah analogi atau perumpamaan yang menarik, Vicky. Jadi kita anggap politik itu ada sebuah bejana ataupun sebuah gelas kosong. Nah, gelas itu bagaimana kita kurang tahu bagaimana ceritanya, kemudian masuk banyak minyak di situ. Minyak bercampur dengan air, setahu kita kan tidak akan bersatu ya, antara minyak yang keluar dari gelas itu ataupun air yang akan keluar. Yang saya bisa pastikan, kalau kita mau politik itu menjadi jernih atau bersih seperti air, ya Anda ataupun kawan-kawan ataupun para penggiat aktivis ataupun pencinta negara ini yang maju, yang berintegritas, yang bersih, masuk ke dalam politik. Penuhi gelas itu sampai kemudian minyak itu keluar ataupun politisi kotor itu keluar. Jadi untuk menaikkan kepercayaan masyarakat, kita mulai dari kita lagi sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah penggerak ataupun penggiat bagi pejabat-pejabat publik itu. Terus kemudian bagaimana ketika sudah dipilih kemudian mereka ingkar janji. Ya memang proses demokrasi tidak semulus ataupun secepat yang kita bayangkan. Mungkin kalau bisa melihat demokrasi seperti di Amerika Serikat sendiri membutuhkan waktu yang panjang ya untuk sampai ke tahap seperti yang mereka lakukan sekarang ini dengan hanya cuma dua partai besar, Demokrat dan Republik. Jadi mungkin apalagi dengan usia Republik kita sendiri yang masih muda ya,
dengannya. Sebuah analogi lagi yang menarik, apabila adik ataupun anak kita lagi belajar berjalan dari mulai dia merangkak, kemudian dia terjatuh, menangis, apakah kita sebagai keluarga ataupun orang tua kemudian tidak menganjurkan mereka tetap berjalan, berlatih berjalan? Karena dikhawatirkan kalau dia mencoba jalan lagi, dia bisa terjatuh lagi, bisa sakit, bisa luka. Padahal memang proses demokrasi itu penuh banyak tantangan, bisa jatuh, bisa terhantuk batu dan lainnya. Jadi sebagai penyelenggara pemilu, kami KPU Kota Bekasi terus berkomitmen untuk melakukan pemilihan yang bersih, berintegritas. Sisanya kembali ke masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dengan tidak memilih calon yang bertrack record buruk, dengan tidak memilih calon yang melakukan politisasi sara, dengan melakukan politik uang dan sebagainya. Jadi ini kerja kita bersama ini, Vicky. Jadi tidak hanya edukasi masyarakat, termasuk anak-anak muda juga harus smart yang saya sebutkan tadi di awal. Hanya memilih untuk yang patut dipilih. Kemudian untuk Ridwan, apakah dapil dalam setiap pilihan di Kota Bekasi ada Pondok Gede, Kecamatan Pondok Gede maksud saya, digabung dengan Kecamatan saat Pilpres pada saat pemilu 2019 ini digabungkan masyarakat, populasi masyarakat di setiap kecamatan berubah. Jadi kita menyesuaikan daerah pemilihan berdasarkan jumlah masyarakat, pertumbuhan masyarakat. Sang Bukasti, ini Ridwan sepertinya punya cita-cita mencalonkan diri ya. Berapa jumlah suara yang harus kita punya untuk bisa duduk di kursi DPRD ya? Untuk sistem jumlah minimal ya, karena kita menggunakan sistem penghitungan Senlik. Mungkin akan jadi pembahasan yang agak sedikit panjang. Kalau Senlik itu sederhananya adalah membagi jumlah hasil pemilih, suara pemilih itu berdasarkan kelipat. Mungkin harus ada sesi sendiri nih. Tapi kalau untuk sistem yang lama itu BPP pemilih itu sekitar 40.000 suara pemilih itu bisa menentukan Ridwan di kursi DPRD Kota Bekasi. Tapi untuk yang sistem Senlik ini ada perhitungannya tersendiri. Jadi tetap memang range-nya kalau dari rekapitulasi kami sendiri ya range dari sekitar 20.000 sampai ya sekitar 50.000. Tapi memang ini sangat kembali sangat bergantung pada perolehan partai politik di mana calon legislatif itu bernaung. Kalau di partai politik calon legislatif itu bernaung, suara partainya banyak dan calon legislatif yang lain banyak juga menghasilkan mendulang suara, maka besar kemungkinan kursi yang didapatkan oleh partai politik tersebut akan semakin banyak. Gitu Ridwan, tapi memang khusus ada sesi khusus nih kalau mau menjelaskan Senlik mungkin nggak cukup waktunya.
Oh ya, kembali lagi Pak Thomas, sebelum ditutup, saya juga akan men-share, mungkin ada beberapa yang pertanyaan yang belum terjawab atau belum puas, bisa mengikuti atau memfollow akun sosmed saya di Instagram. Kok diam? Pak Pedro suaranya mati Pak, di mute itu Pak Pedro. Sudah Pak Thomas. Sudah jawabannya? Ya, mohon maaf tadi sinyalnya agak buruk, jadi saya nggak mendengar suara Pak Pedro. Sudah dijawab semua Pak Pedro ya? Halo, ya. Rekan-rekan. Sudah jawabannya Pak Thomas? Sudah ya. Tadi sinyalnya buruk, udah terjawab semua pertanyaannya ya Pak ya? Sudah Pak Thomas, 3 pertanyaan. Baik, waktunya sudah habis ya. Jadi adik-adik sekalian, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum tersampaikan bisa mengikuti follow Instagramnya Pak Pedro ya secara langsung. Tadi Pak Pedro mungkin di ujung kalimat tadi menyampaikan Instagramnya ya Pak ya, biar bisa lebih interaktif lagi. Ya ternyata sebenarnya banyak hal-hal yang dalam kepemiluan ini yang perlu dipelajari dan dibahas ya, karena memang sebagai penyelenggara pemilu kita melaksanakan pekerjaan teknis kepemiluan bersifat teknis gitu, kecuali di KPRI itu bersifat sebagai produk-produk hukumnya dari KPU RI. Untuk di kabupaten kota ini sebagai penyelenggara langsung untuk melaksanakan kegiatan tahapan pemilu. Baik, kita akhiri acara siang hari ini dalam program KPU Goes to Campus. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Zul, juga kepada Pak Jainuddin selaku Rektor IBM Kota Bekasi, juga kepada Pak Pedro, yang lebih saya banggakan lagi kepada adik-adik para mahasiswa dan mahasiswi kampus di IBM. Semoga kalian mendapatkan pencerahan dan wawasan dari apa-apa yang disampaikan oleh para narasumber. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau apabila saat ada kegiatan di kampus untuk melaksanakan magang ataupun penelitian, kami sangat membuka diri selaku lembaga pemilu ya. Kita sudah biasa bekerjasama dengan kampus IBM. Dalam hal ini waktu tahun 2018 dan 2019 kita juga minta bantuan kerjasamanya dari para mahasiswa terkait dengan kegiatan penghitungan cepat di KPU Kota Bekasi. 2 minggu, alhamdulillah sangat apresiasi para rekan-rekan semua dari kampus Bani Saleh kinerjanya Pak Zul. Ya, sampai sekarang pun kita masih punya grup WA teknis namanya dulu situ. Sampai sekarang masih aktif. Ya, demikian. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di lain waktu kesempatan kita dapat berjumpa lagi maupun melalui webinar. Ya. Sekali lagi Pak Zulkarnain, terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dari segala wabah penyakit. Pak Rektor. Pak Pedro. Ya, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh.
Terima kasih, Pak. Udah ini udah. Lapar Halo, ini. Pak Zul. Hai Pak. Halo, Pak. Anjay. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Apa yang ngopi, Pak? Ngopi, Pak, ngopi. Hanif, mana Hanif? Hanif. Ngopi, Pak. Pak Jul ngopi. Hanif yang DM. Hanif. Hanif, Wistar Hanif. Hanif, dadah Hanif. Ngopi. Oh, maaf adik-adik. Adik-adik, mumpung belum bubar ya sebentar. Tolong diaktifkan videonya, foto bareng ya. Saya lupa menyampaikannya. Ya, Pak. Baik, sudah semua. Nanti ada 2 kali. Iya, sebentar aktifkan video. Foto nih. Sebentar. Iya. Kayaknya mesti 2 kali nih. Kayaknya banyak pesertanya, 100. Ani Pak, yang penting Pak. Sebentar. Coba actionnya jangan sambil tiduran dong. Nah, gitu, Ahmad Hanif. Baik, yang belum sisiran silakan sisiran. Satu, sekali lagi. Next. Iya, oke, sekali lagi. Belum semua nih kayaknya nih. Ini baru halaman 3, sudah selesai semua ya. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih ya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih partisipasinya. Nanti untuk sertifikat nanti akan kita berikan 2 hari ke depan. Ya mungkin nanti saya akan komunikasi. Kita akan berikan linknya kepada pihak kampus ya, biar bisa. Iya, Pak. Sertifikat dan materi akan kita buatkan linknya ya. Baik, Ya, makasih. datanya sudah kami rekam semua untuk absensi. Ya, berikut nomor telepon, Anda kan nomor telepon semua ya. Ya, absen 5 menit terakhir untuk absen. Ya, karena absen itu untuk kita bisa berikan sertifikatnya. Menggunakan barcode nama. Baik ya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali teman-teman. Iya, sama-sama. Masih, Pak. Bentar lagi. Anif. Pakai topi, Anif. Anif pakai topi. Anif, kacamata yang mana? Kacamata. Hanif sehat, Hanif. Kacamata tuh. Hanif, I love semua. Kacamata pakai dong. Hanif ganteng banget kamu. Kacamata. Hanif semangat, Hanif. Hanif, semoga kuat galau sehat. Kenapa sih? Keluarga lu teh. Marcel, Kacamata dong, please. Hanif, semoga pada sehat keluarga gua. Hanif, semangat. Semangat dari Jawa. Semangat, Hanif. Gue mendingan kerja, gue mah. Makanya gue mendingan kerja. Hanif ganteng banget. Mana yang Ganteng kali kau Hanif. Foto dulu Hanif. Hanif meninggal. Ini banget, pede banget, percaya diri banget. Parah. dadah. Malam lagi nanti. Dadah nih, dadah. Sabrina. Hanif sehat, Hanif. Sampai ketemu Januari.
Yang penting pada sehat keluarga lu, Hanif. Semangat. Semangat kuliahnya, Hanif. Semoga diperlukan dengan cowok idaman aku. Ini follow IG akbarnya Udah. Hanif tadi habis di blok Lando.